Bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Semangat. Silakan berdiri. Kita buka doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Curahkanlah terang Roh Kudus atas kami semua, agar kami para siswa yang mendapat materi ini bisa bermanfaat bagi bekal masa depan kami. Antonius Masa Sair hadir. Yosefina Mesen hadir. Ya, anak-anak sekalian, kali ini kita akan memulai dengan pelajaran yang bagi kalian baru. Bukan hanya bagi kalian, tetapi untuk semua sekolah yang menerapkan kurikulum merdeka. Ya, nah, salah satu mata pelajaran yang diterapkan di sekolah namanya proyek penguatan profil belajar Pancasila. Biasanya disingkat P5. Namanya apa? Proyek penguatan profil belajar Pancasila. Anak-anak, untuk P5 ini kemudian sudah diprogramkan oleh pemerintah. Ada tema-tema yang sudah ditawarkan oleh pemerintah, tinggal saja sekolah itu memilih untuk menerapkannya. Nah, di antaranya kearifan lokal, hidup berkelanjutan. Dan saat ini sekolah memilih untuk mengembangkan tema, menerapkan tema gaya hidup berkelanjutan. Untuk tema ini kita akan dalami, geluti selama 1 semester ini. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Jadi anak-anak, sebelum Bapak Guru menjelaskan tentang tema dan topik, nanti kita akan mendalami tema ini lewat topik, yaitu pengelolaan sampah di lingkungan sekolah kita. Bapak akan menyampaikan deskripsi atau semacam latar belakang untuk kemudian anak-anak bisa pahami kira-kira latar belakangnya apa. Sampah masih menjadi masalah hingga hari ini, sehingga perlu ada upaya dari seluruh stakeholder untuk mengatasinya agar tidak menjadi masalah yang berlarut-larut dan menghambat pembangunan. Oke, terima kasih untuk pengurus kelas yang sudah mewakili. Itu gambaran awal kira-kira masalah sampah, entah di luar maupun terutama di sekolah kita. Sekarang lewat proses pembelajaran ini kita juga akan dibekali dengan keterampilan, pertama keterampilan berpikir untuk mengatasi permasalahan akibat sampah melalui tindakan nyata dan menjadi gaya hidup masa kini. Ya, itu kira-kira gambaran awal atau latar belakang dari topik yang akan kita dalami selama proses pembelajaran ini. Kemudian yang berikut, sesuai tuntutan dari profil Pancasila P5 ini, itu minimal memang ada beberapa dimensi yang harus dikembangkan dalam satu topik. Tapi di sini Guru membatasi kita pada 3 dimensi utama. Ada 3 dimensi utama yang akan dikembangkan dalam proyek profil belajar Pancasila dengan tema ini. 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Mengembangkan profil gotong royong. Mengembangkan profil kreatif. Terima kasih. Ini ada 3 dimensi yang akan kita berusaha untuk capai dalam proyek Pancasila ini.
Sehingga ada proyek beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, mengembangkan profil gotong royong, dan yang paling ketiga, mengembangkan profil kreatif. Ini 3 dimensi yang menjadi target kita. Kita terus torehkan prestasi. Baik, halo anak-anak. Baik, saya akan melanjutkan tujuan dari profil pelajar Pancasila. Ya, di sini ada tujuan, alur, dan target. Nah, kalau kita lihat ada 6 tujuan. Yang pertama, kita diharapkan dapat membuat para peserta didik lebih sadar dengan penyebab pencemaran lingkungan dan cara mengurangi penyebabnya, serta menerapkan gaya hidup berkelanjutan. Yang kedua, pada tahap ini lebih ditujukan kontekstualisasinya, di mana peserta didik mencoba melihat apa yang terjadi di lingkungan sekitar dan mengidentifikasi sampah organik dan anorganik paling signifikan dari diri sendiri dan dari orang lain secara individu maupun kelompok. Yang ketiga, diharapkan peserta didik menyadari apa yang dapat mereka lakukan dan melakukan riset dan tindakan pada tahap aksi. Yang keempat, diharapkan peserta didik juga menyadari apa yang dapat mereka lakukan dan melakukan riset dan tindakan pada tahap aksi. Yang kelima, pada tahap ini peserta didik diharapkan dapat menerapkan apa yang telah mereka ketahui dan mencoba mencari solusi yang mungkin diaplikasikan. Baik, yang berikut yang ke-6 ya. Guru akan mendampingi dan mengevaluasi isi dari kegiatan tersebut. Baik, kita lanjut. Yang paling terakhir, peserta didik diharapkan telah mengerti penyebab pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh sampah dan perilaku masyarakat, atau solusi yang mungkin diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah ataupun di rumah pada akhir proyek ini, yang didasarkan dimensi profil pelajar Pancasila yang lingkungan, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan gotong royong serta kreatif. Anak-anak, kita akan lanjut. Setelah kita melihat latar belakang atau deskripsinya, tujuan, target, dan capaiannya, sekarang relevansi dari proyek Pancasila terhadap seluruh mata pelajaran, ya, terhadap seluruh mata pelajaran yang terjadi di sekolah kita, yang ada di sekolah kita. Kurang lebih hampir semua mata pelajaran, ya. Coba anak-anak perhatikan, hampir semua mata pelajaran yang tersentuh dengan proyek Pancasila. Ada IPA, ada pendidikan agama, ada IPS, PKN, ada informatika, punya semua mata pelajaran itu proyek kelima akan ada kolaborasi dan relevansinya bisa kita tahu dan kita alami. Untuk mencapai target sesuai tujuan tadi, maka guru akan mengajak kamu untuk melihat kurang lebih ada beberapa tahapan. Coba Nona baca kira-kira apa saja yang diperlukan dalam tahap pengenalan untuk tema kita hidup berkelanjutan dan topik pengelolaan sampah. Mengenali dan melakukan kesadaran terhadap lingkungan sekitar. 1. Pengenalan terhadap sampah. 2. Pengenalan terhadap karakteristik sampah. Pengenalan terhadap pengelolaan sampah. Oke, terima kasih. Kita berikan aplaus untuk Nona. Mengenali permasalahan di lingkungan sekitar yang terkait dengan topik pembahasan. 1.
sumber sampah. 2. Pemahaman terhadap proses pengolahan sampah. 3. Pemahaman terhadap manfaat pengolahan sampah terhadap kehidupan manusia. Terima kasih. Tepuk tangan lagi. Ini yang menjadi target kita, sehingga Bapak mengajak kita untuk membaca tahap aksi. Semua ya, 1, 2, 3 merumuskan. Merumuskan gerakan yang dapat dilakukan melalui aksi nyata. 1. Pembuatan tempat pengumpulan sampah. 2. Pemilihan sampah. 3. Penyediaan sampah. 4. Pengecekan perkembangan atau hasil. 5. Laporan hasil per minggu atau per nyata. Oke, terima kasih. Ini tahapan aksi dan kemudian seperti mata-mata pelajaran lain, di akhir dari seluruh proses proyek ini itu kita masuk pada tahapan refleksi. Tahapan mulai dari tahap awal tadi pengenalan, visualisasi sampai di aksi, maka kita diharapkan juga untuk sampai pada tahap refleksi bagaimana mengelola sampah. Tidak hanya kita lihat sampah itu kotor, tidak ada cuma plastik, bekas-bekas makanan, ya, bungkusan makanan yang tidak, kita harus berefleksi. Sehingga target dari kita adalah nanti kita membuat laporan sekaligus menyajikan hasil karya proyek kita itu dalam bentuk kelompok, lalu kita sodorkan ke pihak sekolah, kepada pihak sekolah. Menurut Anda, ya, menurut kami, ya, itu apakah kamu sendiri tahu bahwa sumber sampah itu dari mana saja? Sumber sampah itu dari mana saja? Dari kita sendiri. Nah, kemudian, apakah kamu bisa membedakan sampah organik dan sampah anorganik? Sampah basah dan sampah kering. Bisa. Iya. Kemudian yang terakhir, apakah kamu tahu dampak dari sampah dan cara pengelolaannya? Tahu. Saya coba, sama tahu. Membuat lingkungan sekitar menjadi tidak bersih. Ya benar. Kalau ada sampah berarti lingkungan di sekitar itu kotor, tidak bersih. Terima kasih. Selain tidak lingkungan tidak bersih, menimbulkan penyakit. Akan ada banyak virus di situ. Coba dia mau masuk genangan, kamu kan dekat tempat pembuangan sampah. Iya. Mau masuk ke tempat rekreasi, ada tempat sampah situ toh? Sampah bisa berdiri di situ 1 jam. Bau busuknya, ya. Selain lingkungan kotor, kalau ada sampah, dampak berikutnya adalah menimbulkan penyakit dan lingkungan itu menjadi tidak sehat. Oke, terima kasih. Anak-anak ini beberapa pertanyaan yang sudah Bapak sampaikan itu nanti dalam penugasan ini masih berkelanjutan. Ini kan berkelanjutan. Jadi pada materi ini, pada pertemuan hari ini kita batasi untuk tujuan dan tahapan, target dan capaian. Itu sudah kita sampaikan. Dan untuk berikutnya nanti dari tim profil Pancasila, tim P5 dari sekolah, kita akan masih pada tahapan-tahapan selanjutnya untuk bisa mencapai satu proyek besar dengan alur tujuan tadi sudah, lalu tahapan-tahapan kita harus lewati. Mungkin ini saja untuk pertemuan kita hari ini, dan atas partisipasi perhatian serius dari anak-anak, terutama untuk tim penyusun modul ajar Pancasila di sekolah ini, guru sampaikan banyak terima kasih. Dan untuk mengakhiri seluruh proses pembelajaran ini, Bapak mengajak kita untuk kita berdiri, lalu kita berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah melindungi kami, menjaga kami dari awal kegiatan kami hingga pada hari ini.
Ya Bapa, kiranya segala kegiatan yang kami ikuti pada siang hari ini merupakan segala tujuan dan masa depan bagi kami siswa dan siswi. Ya Tuhan, inilah doa singkat yang kami panjatkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Roh dan Amin. Oke, selamat siang semua. Terima kasih. Tetap semangat untuk Profil Pancasila untuk kegiatan ini. Kita belajar Pancasila.